Air is the main source of life for living things. Without clean air, living things are unable to survive and will gradually disappear. Air pollution scale an estimated 7 million people worldwide every year. World Health Organization data show that 9 out of 10 people breathe air that exchange. World Health Organization guidelines limit containing high levels of pollutants, with low and middle income countries suffering from the highest exposures. World Health Organization is supporting countries to address air pollution. In the midst of the COVID-19 pandemic, according to a BBC News report, air quality around the world improves, pollution decreases, and the amount of carbon emissions in the air drops dramatically. This is the air we all dream of. I'm proudly present for you, Indonesia. Maukah kita mempertahankan kondisi udara yang seperti ini? Tentu, maka diperlukan strategi untuk mengurangi polusi dan emisi yang terjadi agar kualitas udara semakin baik di tengah keberlangsungan ekonomi dan mencapai target yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Paris atau Paris Agreement. Di mana dalam perjanjian tersebut, Indonesia menjadi salah satu dari 196 negara yang menandatangani perjanjian ini. United Nations Framework Conventions on Climate Change atau UNFCCC yang membuat tentang mitigasi, adaptasi, dan pembuangan emisi gas buang rumah kaca. Maka dari itu, pajak karbon hadir sebagai solusi terbaik untuk menjawab tantangan tersebut. Dan kami menggunakan metode feedback tax sebagai inovasi dalam implementasikan pajak karbon di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami ucapkan terima kasih kepada panitia dan dewan juri yang terhormat, Bapak Dr. M. Firmansyah, SEPSI, Bapak Ida Baguswardana, SEBKP, Bapak Agus Nugroho, yang telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai finalis 12 besar dalam lomba esai kali ini. Saya Robi Ulfa, Saya Ana Rahayu, Dan saya Magna. dengan bangga kami mempersembahkan karya untuk Indonesia, Pajak Karbon, solusi lindungi bumi, perbaiki ekonomi dengan metode feedback tax. Membeli surabi di Surakarta, pulang-pulang beli ketupat. Kami dari Institut Setia Jakarta siap menjawab tantangan RPJM 2020-2024. Pajak karbon termasuk dalam pajak Pigovian, di mana menurut Transen, pajak Pigovian merupakan suatu pungutan pajak atas setiap unit output dari sumber pencemaran ke dalam jumlah yang sebanding dengan efek kerusakan marginal yang ditimbulkannya dengan membebankannya ke dalam output yang efisien. Pajak Pigovian sendiri diperkenalkan oleh Arthur C. Pigo pada tahun 1920. Pajak karbon diterapkan atas bahan-bahan berkonten karbon yang berujung pada emisi karbon yang merupakan eksternalitas negatif. Selain dapat menangani masalah lingkungan dan memperbaiki bumi, pajak karbon tentu akan memperbaiki percepatan ekonomi di tengah COVID-19 yang terjadi saat ini dan memberikan perluasan basis pajak baru dalam RPJM 2020 sampai 2024. Pajak karbon sudah banyak diterapkan oleh negara-negara lain, dan kebijakan tersebut dirasa ampuh dalam mengurangi emisi karbon yang dihasilkan. Beberapa negara yang telah menerapkan pajak karbon di antaranya Finlandia, Selandia Baru, Irlandia, Belanda, Jepang, Australia, Inggris, Chile, Swedia, Portugal, Tiongkok, Norwegia, Singapura, dan Denmark. Negara yang pertama kali menerapkan pajak karbon adalah Finlandia.
pada tahun 1990 dengan tarif $8 plus 21 sen per gigajoule. Yang kedua adalah Belanda dengan tarif $16,4 plus 21 sen per gigajoule. Dan yang ketiga adalah Swedia dengan tarif $25 sampai dengan $55 per gigajoule. Yang keempat adalah Norwegia dengan tarif $15 sampai dengan $47 per gigajoule. Dan yang kelima adalah Denmark dengan tarif $9 sampai $18 per gigajoule. Negara-negara tersebut mampu mengurangi emisi karbon 1,5% sampai dengan 6%. Karena Indonesia telah berkomitmen dalam Perjanjian Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris terkait dampak emisi karbon terhadap lingkungan, maka dari itu diperlukan implementasi khusus dengan menerapkan pajak karbon di Indonesia. Karena Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan pajak karbon ini, beberapa manfaat akan kami sampaikan. Yang pertama, pajak karbon akan mengakibatkan orang atau pengusaha beramai-ramai melakukan efisiensi energi. Penggunaan energi terbarukan sampai pada inovasi-inovasi teknologi yang membuat emisi lebih rendah. Artinya, emisi gerakan rumah kaca atau GRK akan turun secara sektoral dan kemudian nasional. Yang kedua, pajak karbon akan membuat penerimaan baru pada negara. Tidak semua dari hasil pajak kemudian akan diterima oleh negara, tetapi sebagian akan dikembalikan kepada wajib pajak dengan konsep feedback tax yang akan kami kemukakan. 3. Peningkatan ekonomi pada sektor yang justru dikenakan pajak. Pajak karbon kemudian sebagian besar dananya digunakan sebagai subsidi. Kegiatan peningkatan kapasitas sampai upaya-upaya pengembangan teknologi bersih untuk sektor yang sama dengan objek pajaknya. Yang keempat, penerapan pajak karbon sendiri berarti akan menghemat keuangan negara untuk pembinaan industri dan pengembangan teknologi karena otomatis mereka akan membiayai dirinya sendiri. Prinsipnya adalah siapa yang menghasilkan emisi harus membayar. Dan yang terakhir, untuk mencegah perubahan iklim, pajak karbon secara langsung dibuat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara mengenakan pajak atas emisi yang dihasilkan oleh suatu instansi, pabrik, industri, gedung, atau sumber emisi lain yang besarnya ditentukan oleh regulator yang dilakukan oleh pemerintah. Batas minimal emisi yang dikenai pajak karbon ini sangat bervariatif, begitu pula sektor yang dituju. Jadi, tujuan utama di banyak negara yang menerapkan pajak karbon ini ialah melakukan pencegahan perubahan iklim. Walau terlihat cukup sederhana, implementasi pajak karbon ini sangat membutuhkan peraturan yang kuat dan basis data yang lengkap. Selain itu, untuk membuat sebuah kebijakan yang baru, perlu melihat kondisi dari objek yang dimaksud. Industri sendiri dirasa tepat untuk menjadi objek awal agar membiasakan pajak karbon diimplementasikan, karena sudah jelas dampak yang dihasilkan antara pelaku industri terhadap lingkungan dan efek keberlangsungan bumi di masa yang akan datang. Dalam praktek pelaksanaan pemungutan pajak karbon di sektor industri, kita akan mengenal yang namanya timbal balik. Ketika pajak karbon diterapkan, tentu akan mengalami pro kontra dari subjek pajak yang terkait. Dalam hal ini, kami memilih industri sebagai subjek pajak dalam penerapan pajak karbon. Solusi yang kami tawarkan adalah feedback tax. Dengan metode feedback tax, perusahaan atau industri yang dikenakan pajak tidak akan merasa keberatan karena ada timbal balik atas apa yang telah dibayarkan. Kami menawarkan ide feedback tax berupa kerjasama antara pemerintah dengan ISO dalam hal ini menangani organisasi, badan, perusahaan di Indonesia yang melepaskan emisi karbon ke udara. Ketika perusahaan dapat mengurangi emisi karbon yang dihasilkan, perusahaan akan mendapatkan sertifikat green emission dari ISO yang kemudian bisa digunakan sebagai nilai tambah dalam persaingan global dan peningkatan produktivitas perusahaan. Sehingga
perusahaan tidak merasa keberatan untuk membayar pajak karena mendapatkan hasil yang sepadan. Kerjasama yang baik diawali dari pihak berwenang untuk melakukan hal ini merupakan sebuah komitmen penting dalam mencapai target yang telah ditentukan di awal. Dengan ditetapkannya pajak karbon, bukan hanya pendapatan yang diterima negara, melainkan citra di mata dunia akan semakin baik karena sudah mengambil langkah yang tepat dalam kepedulian terhadap keberlangsungan bumi ini dan menjawab tantangan global. Stakeholder dalam pengimplementasian pajak karbon ini. Yang pertama adalah Presiden. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Presiden diharapkan mampu memberikan keputusan terbaik terkait penerapan pajak karbon di Indonesia. Yang kedua adalah Menteri Keuangan. Sebagai institusi yang berwenang menyelenggarakan segala urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan, yaitu menyusun APBN, menyusun kebijakan fiskal, serta menjaga stabilitas keuangan negara, dan dalam hal ini sebagai pembuat peraturan atau PMK, Peraturan Menteri Keuangan, terkait pajak karbon. Yang ketiga, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Maka dibutuhkan kerjasama antara dua kementerian tersebut agar semakin kuat dalam pengimplementasian pajak karbon di Indonesia. Yang keempat, Direktorat Jenderal Pajak merupakan lembaga eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis terkait pajak karbon. Yang kelima, Organisasi Standarisasi Internasional atau ISO, International Organization of Standardization. Dalam hal ini, ISO dibutuhkan sebagai lembaga independen yang melakukan sertifikasi kepada wajib pajak yang telah berpartisipasi kepada negara atas ketetapan pajak karbon. Yang terakhir, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak terkait pajak karbon. Ketika seluruh komponen tersebut bersinergi satu sama lain, sudah pasti penerapan pajak karbon di Indonesia akan berjalan dengan baik. Dan kami yakin apabila pajak karbon ini diimplementasikan di Indonesia, tentu akan berdampak baik terhadap ekosistem bumi yang kita pijak, berdampak baik bagi penerimaan negara, dan perbaikan sektor ekonomi dalam jangka panjang, serta menaikkan citra Indonesia di mata dunia karena telah peduli terhadap lingkungan. Pajak karbon, Solusi lindungi bumi, Perbaiki ekonomi dengan metode feedback tax.